Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan praktikum agroklimatologi suhu. Nama Najwa Ardi dengan NIM 2502040 dengan dosen pengampu Salmiati MPD PhD di Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Baik, di sini saya akan menjelaskan laporan praktikum saya. Latar belakang. Suhu merupakan salah satu unsur iklim yang sangat penting dalam kehidupan, khususnya di bidang pertanian. Suhu memengaruhi berbagai proses fisiologis tanaman seperti fotosintesis, respirasi, transpirasi, perkecambahan, pertumbuhan, hingga pembentukan hasil. Setiap tanaman memiliki kisaran suhu optimum untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. Pengukuran suhu diperlukan untuk mengetahui kondisi lingkungan dan memahami pengaruhnya terhadap organisme. Dalam agroklimatologi, informasi suhu sangat bermanfaat untuk menentukan waktu tanam, pemilihan komoditas, serta pengolahan budidaya yang sesuai. Oleh karena itu, praktikum ini dilakukan untuk mempelajari cara pengukuran suhu dan menganalisis perubahannya. Tujuan praktikum yaitu mengukur dan menganalisis suhu lingkungan untuk mengetahui kondisi mikroklimat di lokasi pengamatan. Nah, di sini mengapa menggunakan alat pengukuran suhu di HP saat praktikum? Nah, penggunaan alat pengukuran suhu pada HP dipilih karena lebih praktis, mudah digunakan, dan hasil pengukurannya dapat diperoleh secara cepat. Aplikasi pada HP juga memungkinkan penggunaan melakukan pengamatan kapan saja tanpa harus membawa alat ukur konvensional seperti termometer. Selain itu, teknologi pada smartphone saat ini sudah cukup memadai untuk membantu pengukuran suhu lingkungan melalui sensor atau integrasi dengan data cuaca setempat. Hal ini membuat proses pengamatan menjadi lebih efisien, terutama dalam kegiatan praktikum lapangan. Berdasarkan hasil pengamatan selama 8 hari, suhu lingkungan menunjukkan pola perubahan yang cukup jelas antara pagi, siang, dan sore hari. Pada pagi hari, suhu bersekitaran antara 23 derajat Celcius hingga 25 derajat Celcius dengan kriteria sejuk. Hal ini terjadi karena intensitas radiasi matahari masih rendah, sehingga udara belum mengalami pemanasan secara maksimal. Pada siang hari, suhu mengalami peningkatan signifikan, yaitu bersekitar antara 26 derajat Celcius hingga 32 derajat Celcius. Sebagian besar pengamatan menunjukkan kriteria panas terutama pada hari pertama hingga hari kelima. Kondisi ini disebabkan oleh radiasi matahari yang mencapai puncaknya, sehingga permukaan bumi menyerap panas dalam jumlah besar dan meningkatkan suhu udara di sekitarnya. Sementara itu, pada sore hari suhu kembali menurun dengan kisaran 20 derajat Celcius hingga 30 derajat Celcius. Meskipun lebih rendah dibandingkan siang hari, suhu sore masih tergolong sedang atau hangat karena permukaan bumi masih melepaskan panas yang tersimpan selama siang hari. Secara umum, data menunjukkan bahwa suhu tertinggi tercatat pada siang hari sebesar 32 derajat Celcius, sedangkan suhu terendah terjadi pada pagi hari sebesar 23 derajat Celcius. Pola ini sesuai dengan teori bahwa suhu udara dipengaruhi oleh intensitas penyinaran matahari, kondisi cuaca, tutupan awan, serta karakteristik lingkungan sekitar. Hasil praktikum ini membuktikan bahwa suhu lingkungan bersifat dinamis dan berubah sesuai waktu. Informasi mengenai fluktuasi suhu sangat penting dalam bidang pertanian karena berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan, perkembangan, dan produktivitas tanaman. Nah, kesimpulannya, suhu merupakan salah satu unsur iklim yang sangat penting dalam kehidupan dan lingkungan. Perubahan suhu dipengaruhi oleh intensitas radiasi matahari, waktu, kondisi cuaca, kelembapan udara, serta karakteristik permukaan bumi. Suhu cenderung rendah pada pagi hari, meningkat pada siang hari, dan kembali menurun pada sore hingga malam hari. Dalam bidang pertanian, suhu berperan besar dalam mengatur proses fisiologis tanaman, seperti fotosintesis, respirasi, transpirasi, pertumbuhan, dan perkembangan,
Setiap tanaman memiliki kisaran suhu optimum yang berada untuk mencapai pertumbuhan maksimal. Oleh karena itu, pemahaman mengenai suhu sangat diperlukan, terutama dalam pengelolaan kegiatan pertanian, karena dapat membantu dalam menentukan waktu tanam, pemilihan komoditas, serta upaya peningkatan hasil produksi.